adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Wah, luar biasa ya semangatnya. Sepertinya sudah sangat siap untuk belajar hari ini. Apakah hari ini ada adik-adik yang tahu kita akan belajar apa? Sepertinya belum ada ya. Jadi hari ini kita akan belajar materi mengenai cerpen atau cerita pendek. Sebelumnya apakah adik-adik pernah mendengar apa itu cerpen atau bahkan ada yang sudah pernah membaca cerpen? Wah, ternyata sudah banyak ya yang pernah membaca cerpen. Cerpen seperti apa yang adik-adik baca? Wah, luar biasa ya. Baik, jadi karena tadi sudah banyak ya yang mengangkat tangan sudah pernah membaca cerpen. Nah, Ibu ingin tanya dulu, apakah adik-adik sudah tahu apa itu cerpen? Oh, ternyata belum ya. Adik-adik belum tahu apa itu cerpen, tapi adik-adik sudah pernah membaca cerpen. Baik, tidak apa-apa ya. Jadi hari ini kita akan sama-sama belajar apa itu cerpen, kemudian struktur cerpen itu seperti apa, kemudian kaidah kebahasaannya itu seperti apa, unsur-unsur yang ada di dalamnya itu apa saja ya. Jadi yang pertama yang harus kita ketahui adalah apa itu cerpen. Jadi cerpen itu atau cerita pendek adalah karya sastra berbentuk prosa yang menceritakan suatu kejadian dengan alur yang ringkas dan padat. Jadi cerpen ini biasanya berfokus pada satu konflik utama saja dan jumlah katanya itu relatif singkat. Jadi cerpen itu umumnya memiliki kurang dari 10.000 kata. Nah, setelah kita mengetahui apa itu cerpen, selanjutnya kita harus tahu struktur cerpen itu seperti apa ya. Jadi struktur cerpen itu ada 6. Jadi yang pertama itu ada yang disebut abstrak. Abstrak itu apa, Ibu? Jadi abstrak itu adalah bagian yang menceritakan gambaran singkat tentang isi cerita. Tapi abstrak ini bisa bersifat opsional, artinya abstrak ini boleh ada atau boleh tidak ada. Kemudian yang kedua itu ada orientasi. Jadi orientasi ini adalah pengenalan tokoh, latar, waktu, tempat, suasana, dan konflik awal. Jadi di orientasi ini mulai diperkenalkan tokohnya. Misalnya tokohnya itu seorang putri bernama Delima. Kemudian latarnya itu misalnya waktunya pagi, latar suasananya itu menegangkan, kemudian tempatnya itu misalkan di sebuah kerajaan. Kemudian juga biasanya di sini sudah diperkenalkan konflik-konflik awalnya seperti misalnya Putri Delima ini dijodohkan oleh kedua orang tuanya, tapi dia tidak mau. Seperti itu. Kemudian yang ketiga ada yang disebut komplikasi. Nah, komplikasi ini adalah puncak konflik mulai berkembang dan mempengaruhi tokoh utama. Seperti yang telah Ibu jelaskan tadi bahwa misalnya Putri Delima ini dijodohkan oleh orang tuanya tapi dia tidak mau. Akhirnya komplikasinya itu Putri Delima ini kabur dari kerajaan dan pergi mengembara entah kemana. Kemudian yang keempat itu ada evaluasi. Nah, evaluasi ini yaitu konfliknya itu sudah mencapai titik klimaks dan hampir menuju penyelesaian. Artinya walaupun masalahnya sudah di puncak, tapi sudah menuju kepada penyelesaian masalah. Kemudian yang kelima itu ada resolusi. Nah, resolusi ini yaitu penyelesaian konflik yang telah terjadi. Artinya konflik yang sudah terjadi tadi itu mulai satu persatu diselesaikan sampai akhirnya mencapai struktur yang keenam yaitu koda. Namun koda ini itu sama seperti abstrak tadi, bersifat opsional, boleh ada dan boleh tidak ada. Biasanya koda ini itu bagian penutup yang isinya itu pesan moral atau kesimpulan dari cerita yang disampaikan oleh pengarang atau penulis. Seperti itu. Baik, kita lanjut ya. Tadi kan kita sudah membahas pengertian ya apa itu cerpen, kemudian yang kedua kita sudah membahas struktur cerpen itu apa saja. Nah, yang ketiga itu ada yang disebut kaidah kebahasaan dalam cerpen. Kaidah kebahasaan itu seperti apa, Ibu? Jadi di sini Ibu akan menjelaskan. Jadi kaidah kebahasaan dalam cerpen itu ada 5. Nah, yang pertama itu menggunakan bahasa naratif. Artinya cerpen ini itu menceritakan kejadian secara runtut dari awal sampai
akhir nanti. Itu yang disebut menggunakan bahasa naratif. Kemudian yang kedua itu menggunakan kata kerja aksi. Kata kerja aksi itu seperti berlari, membaca, mencuci, makan, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu menggunakan majas. Nah, majas ini ada yang disebut hiperbola, kemudian majas metafora, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, menggunakan sudut pandang tertentu. Jadi sudut pandang itu ada yang disebut sudut pandang orang pertama, kemudian sudut pandang orang kedua, kemudian ada juga sudut pandang orang ketiga. Kemudian yang kelima itu menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung. Artinya dalam cerpen itu bisa saja hal yang disampaikan oleh tokoh ini bisa saja melalui dialog ataupun kalimat tidak langsung dari penulis dari cerpen ini. Seperti itu. Nah, sampai di sini kan kita sudah membahas 3 ya tadi, ada pengertian, cerpen, dan terakhir itu kaidah kebahasaan. Sampai di sini apakah adik-adik sudah memahami sedikit atau masih kebingungan? Apa itu cerpen? Apa saja strukturnya? Apa itu kaidah kebahasaan? Kalau ada yang dibingungkan, adik-adik boleh langsung bertanya ya. Oh, sudah paham ya. Bagus ya, semuanya ternyata memperhatikan. Baik, karena sudah dipahami, kita lanjut ya. Yang keempat itu ada yang disebut unsur. Nah, dalam cerpen ini itu ada 2 unsur. Yang pertama itu disebut unsur intrinsik dan yang kedua itu ada unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik itu seperti apa, Ibu? Jadi, unsur intrinsik itu artinya yang membangun cerita itu dari dalam. Nah, unsur intrinsik dalam cerpen itu ada 6. Yang pertama, ada yang tahu apa? Jadi yang pertama itu ada tema. Nah, tema itu apa? Jadi tema itu gagasan utama atau ide dasar dari cerita yang akan kita baca atau kita dengar. Kemudian yang kedua itu ada tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan, apakah toko yang kita tempati membeli jajanan, Ibu? Tidak ya, jadi tokoh dan penokohan dalam cerpen itu artinya karakter dalam cerita dan cara penggambarannya. Misalnya, seorang putri siapa ya namanya? Putri Nuri. Nah, Putri Nuri ini adalah karakter atau tokohnya. Kemudian penokohan atau cara penggambarannya. Misalnya Putri Nuri ini adalah putri yang rendah hati, dia suka menolong orang lain. Itu yang disebut dari penokohan atau cara penggambarannya. Kemudian yang ketiga itu ada alur atau plot. Nah, alur ini ada 3. Yang pertama itu disebut alur maju, yang kedua alur mundur, dan yang ketiga ada alur campuran. Nah, alur maju itu artinya urutan peristiwanya itu mulai dari awal sampai akhir. Contohnya itu misalkan ada seorang anak bernama Nina. Nah, Nina ini itu diceritakan mulai dari lahir, kemudian sampai dia dewasa nanti, bagaimana urutan peristiwa dalam kehidupannya. Itu yang disebut dengan alur maju. Kalau alur mundur itu seperti apa, Ibu? Jadi alur mundur itu malah kebalikan dari alur maju ini. Alur mundur itu justru dia flashback atau kembali ke masa lalu. Misalnya ada seorang wanita yang diceritakan sudah menjadi seorang bos di sebuah perusahaan, tapi kita tidak tahu bagaimana caranya atau bagaimana kisahnya wanita itu menjadi seorang bos. Jadi kita bisa menggunakan alur mundur untuk melihat kembali masa lalunya dari wanita ini, bagaimana sehingga dia bisa mencapai kesuksesan dan menjadi bos di perusahaan tersebut. Nah, kemudian yang ketiga itu ada alur campuran. Nah, jadi alur campuran ini merupakan gabungan dari alur maju dan alur mundur, seperti itu. Oke, karena kan tadi kita membahas ada unsur intrinsik yang dari dalam ya. Berarti ada dong yang dari luar, Ibu? Ya, betul sekali. Ada ya unsur dari luar yang disebut dengan unsur ekstrinsik cerpen. Nah, unsur ekstrinsik cerpen itu ada 3. Yang pertama itu latar belakang pengarang, kemudian latar belakang sosial dan budaya, kemudian yang ketiga ada nilai dalam cerpen. Jadi, latar belakang pengarang itu artinya
bisa mencakup pengalaman, kemudian pendidikan, dan sudut pandang dari pengarang cerpen ini. Kemudian yang kedua yaitu latar belakang sosial dan budaya. Artinya faktor lingkungan dan budaya yang mempengaruhi cerpen ini itu seperti apa. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga adalah nilai dalam cerpen. Itu bisa berupa nilai moral, sosial, budaya, agama yang terkandung dalam cerpen tersebut. Oke, jadi itu tadi ya penjelasan mengenai pengertian cerpen, kemudian kaidah kebahasaan dalam cerpen, struktur cerpen, kemudian unsur-unsur yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Nah, sampai di sini apakah adik-adik masih kebingungan atau masih tidak memahami apa itu cerpen? Kalau masih tidak memahami, silahkan angkat tangan ya dan ajukan pertanyaan kepada ibu. Pasti ibu akan jawab pertanyaan dari adik-adik. Oh baik, jadi ada yang menanyakan bedanya cerpen sama novel itu apa ibu? Kan sama-sama cerita. Jadi seperti yang sudah ibu jelaskan tadi, kalau cerpen itu merupakan karya sastra yang fokusnya itu pada satu konflik saja, kemudian dia itu relatif singkat dan umumnya itu kurang dari 10.000 kata. Sedangkan novel itu biasanya konfliknya itu lebih banyak, kemudian jumlah katanya juga itu biasanya lebih dari 10.000 kata, bahkan bisa setebal ini ya biasanya novel. Jadi itu perbedaan antara novel dan cerpen, meskipun mereka sama-sama bentuk karya sastra yang menceritakan sebuah peristiwa ya, atau karya yang bersifat imajinasi, seperti itu. Apakah sudah bisa dipahami? Baik, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Oh, sepertinya sudah tidak ada ya, artinya adik-adik sudah memahami materi hari ini dengan baik. Baik, jadi hari ini karena kita sudah belajar tentang pengertian cerpen, kemudian struktur cerpen dan sebagainya, jadi minggu depan kita sudah bisa mulai menulis cerpen ya. Baik, jadi saya harap adik-adik sudah bisa memahami materi ini dengan baik sehingga minggu depan kita semua sudah bisa menulis cerpen dengan baik. Ibu rasa untuk pembelajaran hari ini cukup. Semoga materinya bisa adik-adik pahami dengan baik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai bertemu di minggu depan.